Eceng gondok merupakan salah satu jenis gulma yang mengganggu ekosistem air dan lalu lintas perairan di Sungai Musi. Maka dari itu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumsel menghadirkan inovasi pengolahan eceng gondok menjadi pupuk organik presisi Polda Sumatera Selatan. Proses produksi pupuk organik presisi Polda Sumatera Selatan, eceng gondok, diambil dari Sungai Musi sebagai bahan utama dalam pembuatan pupuk organik. Kemudian eceng gondok dibawa ke pabrik produksi pupuk organik presisi Dit Polairu Polda Sumsel untuk dilakukan proses pengolahan. Langkah pertama, eceng gondok dicacah menggunakan mesin pencacah sampai menjadi kecil yang berguna untuk memudahkan proses pengeringan eceng gondok. Langkah kedua, dilakukan penjemuran eceng gondok yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada eceng gondok dari 90% menjadi 75% dengan waktu penjemuran kurang lebih 3 hari. Eceng gondok diratakan dengan menggunakan trisula supaya kering maksimal. Langkah ketiga, penyiapan sekam padi yang sudah dibakar untuk komposisi pupuk organik presisi. Langkah keempat, pencampuran eceng gondok dengan kotoran sapi dan sekam padi yang sudah dibakar. Langkah kelima, dilakukan penyemprotan larutan M4 dan molase yang berguna untuk mengurai bahan organik kompos eceng gondok selama proses dekomposisi berlangsung. Langkah terakhir, bahan yang sudah tercampur ditutup menggunakan terpal selama 30 hari untuk menjaga kelembaban serta melindungi dari hujan dan sinar matahari. Selama proses itu berlangsung, dilakukan pengecekan suhu setiap 1 minggu sekali untuk memastikan proses dekomposisi berjalan dengan baik. Setelah melalui proses dekomposisi, pupuk organik presisi Polda Sumatera Selatan siap dikemas dan digunakan. Proses produksi pupuk organik cair presisi Polda Sumatera Selatan. Langkah pertama, menyiapkan eceng gondok yang telah dicacah. Langkah kedua, haluskan eceng gondok yang telah dicacah dengan tambahan air menggunakan blender. Langkah ketiga, saring dan peras hasil eceng gondok yang telah dihaluskan untuk mendapatkan sari eceng gondok. Langkah keempat, siapkan bahan tambahan dari buah pisang yang telah membusuk. Kemudian, dipisahkan antara kulit dan buahnya. Langkah kelima, haluskan buah pisang yang telah ditambahkan air dengan menggunakan blender. Kemudian, diperas untuk mendapatkan sari dari buah pisang yang telah dihaluskan. Berikut ini merupakan bahan pembuatan pupuk organik cair presisi. Yang pertama, sari eceng gondok. Yang kedua, sari buah pisang. Yang ketiga, larutan M4. Yang keempat, larutan molase. Langkah keenam, masukkan kombinasi sari eceng gondok dan sari buah pisang ke dalam satu wadah. Langkah ketujuh, sari yang telah tercampur ditambahkan larutan M4 dan larutan molase. Kemudian diaduk sampai merata, kemudian dimasukkan ke dalam drum yang telah disiapkan untuk proses fermentasi. Setelah itu ditutup dengan rapat menggunakan plastik, kemudian pupuk organik cair presisi difermentasi selama 2 minggu. Setelah proses fermentasi selama 2 minggu, pupuk organik cair presisi Polda Sumatera Selatan siap dikemas dan digunakan. Lokasi Demplot di Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas 4 hektar. Target penanaman 4 hektar tanaman jagung. Survei lahan uji coba pupuk organik presisi Polda Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Ilir. Tahap pertama, pengecekan struktur tanah pada lahan uji coba, seperti kandungan pH tanah dan kandungan unsur hara. Tahap kedua yaitu sterilisasi lahan uji coba dari gulma, hama, dan penyakit. Kemudian sosialisasi yang diberikan oleh Direktur Polairut Polda Sumsel tentang tata cara penggunaan pupuk organik presisi. Tahap ketiga,
Pengaplikasian pupuk organik presisi di lahan uji coba yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir bersama mitra petani. Tahap keempat, penanaman jagung sebagai media uji coba pupuk organik presisi bersama mitra petani. Saat ini sudah diuji coba di Demplot Kabupaten Ogan Ilir dan sudah berjalan pada hari ke-19. Berikut hasil tanaman jagung dan sayuran yang telah diberikan pupuk organik presisi. Ini jagung umur 19 hari, full amino, eceng gondok. Dengan hadirnya pupuk organik presisi, diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan. Dalam rangka mensukseskan program Asta Cita, Bapak Presiden Republik Indonesia